Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang ini, gambar ini? Sebutkan saja. Ya, kita mulai langsung dari sini. Sebutkan saja semua yang Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, mungkin punya pengalaman mengenai gambar ini. Silahkan Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini yang Mm-mm. ada di Medan salah satunya Pak, di depan Oh kampus iya, kami nih. oh iya. Ini semacam apa namanya ojek juga tapi taksi dia sih. Pesan Mm, ada gerakannya, nama brandnya Bluebird ya. mm-mm. Eh, Ya sifatnya semacam ojek Pak, itu aja sih Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan dari tadi Pak Kerisman? Silahkan. Karena saya pengen tahu nih, apa sih yang ada di kepala Bapak Ibu ketika melihat brand ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Saya Pak, Ya, coba. silakan Ibu. Mm, Ini taksi yang sudah terkenal mm, mehongnya menurut mhm. saya. Bisnya juga soalnya. Oke. Jadi tadi ada mahal, ada apa namanya lu lama ya, maksudnya sudah cukup lama. Lalu juga ada bisa dikatakan ada di mana-mana. Ya, apalagi kira-kira yang terlintas di bayangan Bapak Ibu jika melihat taksi Bluebird ini? Kira-kira apa sih yang terlintas? Tidak ada yang lain? Nyaman. Nyaman, ya. Terus ada lagi yang lain nih ada lagi nyaman tadi. Terus ada lagi Aman. aman, ya betul. Ada lagi, Logo itu Pak, logo ya. Bluebird-nya itu. Oh, Logo, Bluebird dan logo. logo. Eh, ya, sebentar. Drivernya terkenal ramah, iya betul. Jadi tadi Warnanya warnanya ya biru. Nah, di sini tadi sebelum sesi mata pelatihan yang pertama tadi, saya sempat bilang bahwa salah satu komponen penting atau elemen yang sangat penting dalam sebuah brand adalah elit naik taksi Bluebird ya. Jadi yang di apa di salah satu elemen penting dari sebuah atau membangun brand adalah positioning. Nah, di sini saya pengen kasih kasus bahwa bagaimana jika Bapak Ibu melihat eh, apa gambar taksi Bluebird ini atau ketika misalnya di jalan melihat taksi Bluebird, tadi ada yang menyebut nyaman, ada yang menyebut aman, ada yang menyebut pengemudinya ramah, ada yang menyebut mahal, terus ada yang menyebut elit. Nah, itulah positioning yang ada di mungkin sebagian besar masyarakat sama seperti apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu. Jadi itulah cara memang positioning yang memang terbentuk oleh Bluebird. Jadi sengaja atau tidak muncul tadi ada kata mahal, ada kata elit. Tapi kalau selama ini yang dilakukan oleh Bluebird adalah dia memang fokusnya kepada kenyamanan dan keamanan. Makanya apa dan memang benar kan tadi ada dari salah satu dari Bapak Ibu yang juga menjawab aman dan nyaman. Walaupun misalnya ada juga yang menyebut mahal dan itu mungkin tidak disengaja karena memang maksudnya tidak Bluebird tidak fokus ke sana, tetapi memang eh, apa namanya ya kita juga tidak bisa tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Bluebird maunya Bluebird
kebetulan value-nya adalah inginnya memberikan kenyamanan dan keamanan sebagai transportasi publik yang aman dan nyaman, dan itu berhasil, yaitu tadi ada dengan disebutkannya aman dan nyaman. Keamanan dan kenyamanannya itu ditunjukkan dari kualitas mereka yang memang menjaga, kalau tidak salah, Bluebird itu kalau mau masuk poolnya, kalau nggak salah ada sensornya yang melacak apakah ada goresan atau tidak. Jadi ada goresan sedikit, otomatis ketahuan. Itu yang pertama. Jadi cara berkendara drivernya pun memang berbeda dengan kalau sekarang saingnya itu taksi online yang lain ya. Itu berbeda, lebih halus, jadi lebih nyaman, dan juga pelatihan yang intensif untuk para calon driver, sehingga ya itu tadi efeknya adalah memberikan kenyamanan kepada kenyamanan kepada penumpang. Lalu aman, dan kalau untuk keamanan ini memang diakui oleh cukup banyak di media sosial yang tadinya senang yang tadinya para pemakai taksi online seperti GoCar atau GrabCar berpaling balik lagi ke Bluebird karena masalah keamanan tadi. Jadi memang ada masyarakat yang memang lebih memilih kenyamanan dan keamanan dibandingkan dengan harganya. Jadi konsekuensinya memang dengan harga yang lebih tinggi. Dan kalau Bapak Ibu coba ketika mencoba memesan dengan aplikasi Bluebird dan aplikasi GoCar, memang selisihnya cukup lumayan dan memang lebih mahal dibandingkan dengan GoCar itu sendiri atau GrabCar ya. Tapi ya itu harga yang lebih mahal itu kita bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan tadi. Nah, dan performa perusahaan ini pun semakin meningkat ya tadi, selain dengan banyaknya orang-orang yang tadinya sudah yang seperti GrabCar dan GoCar beralih kembali lagi ke taksi konvensional Bluebird ini, seperti itu. Dan juga tadi keramahan drivernya juga yang bersedia membantu, juga itu menjadi keunggulan dari Bluebird itu sendiri. Nah, itu tadi dari positioning-nya ya. Nah, ini ada memiliki identitas sendiri, ya betul, karena memang identitasnya itu harus benar-benar dikenali. Dulu kan sempat ada yang rada-rada mirip ya, agak-agak mirip dengan Bluebird, padahal bukan Bluebird tapi mirip. Tapi lagi-lagi salah satu perusahaan taksi konvensional yang mampu bertahan itu adalah Bluebird. Di tengah disrupsi, baik disrupsi kemarin pandemi, disrupsi taksi online dan disrupsi transportasi, tapi Bluebird bisa bertahan dan bahkan sekarang membukukan laba, dari perusahaannya sudah membukukan laba.